Halo guys, nama aku Nata. Ini adalah channel pertama aku. Dan aku kali ini akan membagikan gimana sih tips dan trik supaya masuk ke ITB dan apa saja persyaratannya. Tentunya masuk S2 di ITB ya guys. Simak cerita berikut ini. Nah, kali ini aku mau ngebahas seputar gimana cara masuk ITB. Ada beberapa persyaratan guys yang harus kalian penuhi. Yang pertama itu, kalian harus sering pantau websitenya ITB. Gimana caranya nanti aku akan sertakan link di bawah sini. Selanjutnya, setelah kalian lihat semua persyaratan ada di situ semua ya guys. Kalian tinggal pantauin dan kalian harus tahu syarat utamanya itu yang pertama adalah TPA, yang kedua adalah TOEFL. Keduanya ini kalian harus memiliki skor 475 kalau kalian ingin masuk ke ITB. Itu syarat awalnya banget ya guys. Aku cerita dulu, TPA itu apa? TPA itu tes potensi akademik, dimana buat yang para S2 ataupun yang ingin bekerja bisa mengikuti tes ini. Dan tes ini itu sebagai standar untuk kalian masuk ke S2. Jadi wajib gitu guys. Nah, TPA itu diselenggarain oleh Bappenas, yaitu Badan Pendidikan Nasional. Badan Pendidikan Nasional ini bekerja sama dengan beberapa institusi terkait. Contohnya seperti ITB, IPB, dan masih banyak yang lain. IPB itu Institut Pertanian Bogor. Kayak semacam tempat kuliah tapi banyaknya negeri yang biasanya terkait dan bekerja sama dengan ITB. Nah, kalian bisa mengikuti jadwalnya dengan melihat jadwal di Bappenas. Di situ ada di mana lokasinya dan kapan diselenggarainnya. Kalian tinggal ikutin ya guys. Lalu kalau misalkan kalian mau daftar ITB itu, aku kasih tahu ya guys, kalau misalkan kalian mau daftar ke ITB, tentunya ITB S2. S2-nya itu aku ambilnya yang khusus manajemen di sini, jadi MBA. MBA itu Master of Business Administration, dimana ini lanjutan dari administrasi bisnis maupun yang manajemen maupun dari kedokteran bisa kalian ikut. Jadi nggak harus S1-nya itu administrasi bisnis guys. Nah, biasanya itu ITB mengadakan pendaftaran 2 kali dalam setahun, sekitar bulan Februari dan juga bulan Juli. Nah, kalian tinggal siap-siap aja guys, mana yang bakal kalian mau ikutin. Dan biasanya itu pendaftarannya itu cepat, dikasih waktu itu cepat, paling sekitar 1 bulanan untuk kalian persiapkan semuanya itu. Jangan lupa ada beberapa syarat juga yang harus kalian kumpulin dan semuanya itu di scan guys. Jadi nanti ITB akan memberikan email dan di dalam email itu terdapat link. Link di situ bisa kalian isi berupa platform, dimana ITB menyediakan platform untuk kita mengisi syarat-syarat yang mau kita masukkan ke situ. Contohnya seperti nilai ijazah di scan, terus kayak tadi TOEFL TPA juga di scan. Nah, terus aku mau kasih tahu di ITB MBA ini, walaupun jurusannya nanti bakal bergelar MBA, tapi di sini ada 3 program guys. Nah, program yang pertama itu adalah yang profesional atau disingkat juga YP. Yang profesional ini dikhususkan bagi kalian yang ingin bekerja. Jadi benar-benar dikhususkan untuk persiapan kalian dalam mengikuti perusahaan itu gimana sih, sama standarnya itu ditetapin dengan standar perusahaan, kinerjanya juga. Nah, terus ada yang kedua, ini program entrepreneurship. Itu sekarang yang aku ambil guys. Jadi aku masuk tahun 2018.
ngambil program yang entrepreneurship itu. Jadi sini tuh difokuskan untuk orang yang ingin melanjutkan untuk berwirausaha kayak gitu. Jadi ya perbedaannya sama yang entrepreneurship itu ya 60% yang entrepreneurship itu adalah teori, sedangkan kalau entrepreneurship itu 60%-nya adalah praktek. Jadi kalian tinggal pilih mana yang mau kalian ambil. Terus selanjutnya ada yang ketiga, itu adalah eksekutif MBA atau disingkat juga EMBA. EMBA ini dipersiapkan untuk orang-orang yang sudah bekerja atau sedang lagi bekerja yang ingin meningkatkan karir atau jenjang yang lebih tinggi lah, ibaratnya kayak gitu. Misalkan dari operasional ke bagian manajer gitu. Jadi kayak buat ningkatin karir dan jenjang kalian itu. Kalau di sini persiapannya itu. Nah, jadi di antara ketiga itu ya kalian pilih. Kalau misalkan entrepreneurship itu harus memiliki usaha. Kalau yang profesional nggak perlu memiliki usaha ataupun nggak perlu sudah bekerja karena emang disiapkan untuk bekerja kan. Nah, kalau eksekutif itu wajib harus sudah bekerja guys. Nah, dari ketiga itu kalian pilih nanti. Terus kalau aku kan fokusnya di entrepreneurship, ngikutin program entrepreneurship. Jadi aku mau kasih tahu gimana di entrepreneurship itu. Jadi setelah kalian memasuki persyaratan yang di platform itu, kalian akan dihadapkan untuk membuat bisnis plan. Lalu bisnis plannya itu akan diinterviewkan nanti setelah seminggu ataupun 2 minggu, tergantung waktu yang ditentukan ITB. Nah, ITB akan mengabari kalian lagi untuk melakukan interview. Sekali interview itu satu ruangan terdapat sekitar 4 dosen dan juga 4 mahasiswa. Jadi kalian akan bergantian ditanyain gitu guys. Dan pertanyaannya itu kalau misalkan kalian mau masuk entrepreneurship, biasanya itu kalian harus menjawab pertanyaan yang benar-benar kalian itu pengen banget masuk ke entrepreneurship. Jadi jangan sampai jawaban kalian itu meragukan atau kayak bingung untuk lebih condong ke bekerja, karena entrepreneurship itu ya tetap adalah seorang wirausaha. Jadi kalau misalkan kalian gagal ditanya kenapa, kalau misalkan kalian ditanya apa yang bakal kalian lakukan ketika kalian misalkan sudah daftar ke sini lalu gagal gitu, ya kalian tetap jawab ya saya mau ikutin tes lagi atau enggak ya berwirausaha gitu, bukan malah ya udah pengen ikut ortu aja bantuin dulu atau enggak ya udah pengen kerja dulu. Nah itu jangan guys, jawaban seperti itu pasti kalian akan diarahkan untuk masuk ke yang entrepreneurship tersebut. Jadi setelah kalian interview biasanya itu akan ditanyain macem-macem lah guys. Terus pokoknya intinya yang terkait dengan bisnis plan kalian. Nah, habis selesai interview itu, kalian akan diberikan pengumuman apakah kalian lulus atau enggak. Jadi kayak itu sesi terakhir dari pendaftaran kalian. Kalau misalkan yang entrepreneurship itu enggak disuruh interview guys, atau mbak, aku kurang tahu juga. Tapi yang disuruh interview itu adalah yang entrepreneurship. Jadi buat kalian yang mau daftar, siapkan TOEFL sama TPA dengan cara lihat di Google, download soal-soal yang biasa dikeluarin kayak gimana, sehingga kalian tuh nggak meraba-raba gitu. Jadi bisa tahu kalau kalian tuh belajarnya harus kayak gini aja. Dan jangan lupa guys, latihan nonton film berbahasa Inggris, karena itu penting banget buat nanti kalian ngerjain tes TOEFL-nya ya guys. Ya emang skornya kecil sih, 475. Nah, terus aku mau balik lagi ngebahas yang TOEFL itu kalian bisa ikutin di lembaga kursus ataupun tempat tes. Bisa juga di ITB pusatnya guys. Di situ ITB menyediakan UPT bahasa. Jadi itu kalian bisa tes di situ gitu.
Jadi kalau misalkan kalian tes di situ bakalan lebih mudah dibandingin kalian misalkan daftar di tempat tes lainnya. Karena kalau misalkan ITB itu berarti TPI TOEFL-nya yang udah diakuin oleh ITB-nya. Sedangkan kalau misalkan kalian daftar di tempat les lain, kalian harus mengikuti TOEFL ITP, di mana TOEFL ITP itu sebagai standar setiap institusi. Kalau ITB-nya itu kan disetujuinnya oleh ITB-nya doang gitu. Tapi kalau misalkan gini nih kasusnya, aku tes TOEFL di Unpar. Nah, itu yang berlaku itu cuman di Unpar doang, cuman sebagai tes yang diakuin atau skor yang diakuin oleh Unpar. Berbeda kalau misalkan TOEFL ITP, kalian tes di Unpar tapi bisa diterima di semua institusi guys. Jadi itu aja sama kayak misalkan kalian daftar di ITB, kalian bisa langsung kasihin. Jadi kan udah diakuin di ITB-nya nih. Sekian dulu informasi dari aku. Kalau misalkan kalian masih mau nanya-nanya mengenai S2 di ITB, khususnya MBA ITB, bisa langsung kontak aku